Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. Untuk kalian yang mungkin belum tahu, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi jangan lupa nonton ya teman-teman. Nah, hari ini aku akan membahas satu kasus yang sangat menggemparkan Asia, bahkan dunia di tahun 1980-an. Jadi itu sebuah cerita tentang satu keluarga yang dibunuh di dalam restoran mereka sendiri. Dan rumornya daging mereka itu dijadikan isian bakpao lalu dijual ke banyak orang. Kira-kira bener nggak ya teman-teman? Dan sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Cerita ini mulai terkuak pada tanggal 8 Agustus 1985. Jadi hari itu ada seorang warga yang sedang berenang di salah satu pantai di Makau dan dia menemukan beberapa potongan tubuh manusia. Ada kaki kiri, kaki kanan, jari tangan, jari kaki, dan telapak tangan. Pastinya kaget banget dong dia dan dia langsung menghubungi polisi. Polisi langsung sampai di sana dan bagian-bagian tubuh itu sudah membusuk, diperkirakan sudah ada di air selama setidaknya 2 hari. Dan dari berbagai macam potongan tubuh itu, polisi bisa menentukan setidaknya ada 4 korban. Awalnya polisi berpikir kalau itu adalah potongan tubuh imigran gelap yang mencoba menyeberang ke Makau. Tapi mereka nggak berhasil dan tubuh mereka itu dimakan sama hiu. Tapi dugaan ini dengan cepat dicoret sama kepolisian karena pas tim medis periksa ternyata potongannya itu nggak sesuai sama gigi hiu gitu. Itu terlihat jelas bahwa potongan yang dilakukan oleh benda tajam. Jadi pasti itu dilakukan oleh manusia. Jari-jari yang ditemukan juga sudah dihancurkan dengan sengaja dan diduga itu adalah pelaku yang melakukannya dengan tujuan untuk menyulitkan polisi untuk bisa mengidentifikasi korban. Minggu berikutnya 3 bagian tubuh ditemukan lagi di area pantai Makau. Akhirnya polisi membentuk satu tim untuk mencari tahu siapa mereka, apa yang terjadi sama mereka, dan siapa sih pelakunya. Mereka melakukan investigasi sekeras mungkin, tapi mereka nggak menemukan petunjuk apapun yang berguna. Dan kasus ini tidak terpecahkan selama 8 bulan berikutnya. Sampai akhirnya pada April 1986, Markas Besar Polisi Makau dan Badan Interpol Guangzhou, China menerima sebuah surat dari seorang pria yang mengaku khawatir dengan abangnya karena dia sudah tidak menerima kabar dari abangnya itu selama 1 tahun. Abangnya itu bernama Cheng Lin, dia pindah dari Guangzhou ke Makau dan saat di Makau dia tadinya nggak punya apa-apa, tapi karena kerja kerasnya dia akhirnya mempunyai usaha sendiri. Dia punya restoran dan hotel yang bernama Eight Immortals. Kehidupan Lin dan keluarganya bisa dibilang sudah mapan. Akhirnya ada beberapa anggota lain dari Guangzhou yang pindah juga ke Makau dan membantu Lin di restorannya itu. Dan mereka semua tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari restoran milik Lin tadi. Tapi sudah selama 1 tahun, keluarga Lin yang ada di Guangzhou tidak mendapat kabar dari Lin sama sekali. Dan restoran miliknya itu diambil alih oleh seorang pria yang bernama Huang Qihang. Dan dia itu adalah salah satu kenalannya Lin. Jadi saat adiknya itu melihat berita ada potongan tubuh manusia yang ditemukan di Makau, ya dia langsung khawatir kalau itu adalah potongan tubuh Lin dan keluarganya. Adik Lin ini curiga kalau Huang itu sudah membunuh abang dan keluarganya. Total ada 10 anggota keluarga yang menghilang, yaitu Cheng Lin 50 tahun dan istrinya 42 tahun, keempat anak perempuan mereka, 1 anak lelaki mereka yang baru berumur 7 tahun, mertua perempuan Lin, saudara perempuan mertuanya, dan sepupu Lin 61 tahun. Karena ada banyak juga ya anggota keluarga yang menghilang, nggak ada kabar dari mereka, akhirnya adiknya si Lin ini langsung kirim surat lah ke polisi. Dan polisi pun langsung menginvestigasi kasus ini. Mereka mencari tahu, melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada si pria yang mengambil alih restoran tersebut, yaitu Huang Qihang. Nah, aku mau ceritain sedikit ya teman-teman tentang bagaimana akhirnya Huang dan keluarga Lin itu bisa bertemu. Jadi Huang itu lahir di daratan Tiongkok lalu pindah ke Hong Kong pada tahun 70-an. Saat di Hong Kong, Huang itu sempat terlibat perkelahian sama seorang pria dan mengakibatkan pria itu meninggal dunia, teman-teman. Tapi sebelum polisi berhasil menangkap dia sudah duluan melarikan diri ke Guangzhou. Setelah beberapa tahun dia tinggal di Guangzhou, dia menikah dengan seorang putri tuan tanah di sana. Dan akhirnya mereka kawin lari karena keluarga si perempuan ini nggak setuju kalau dia nikah dengan Huang. Tapi sebelum melarikan diri, Huang membakar jarinya sendiri
untuk menghilangkan sidik jarinya supaya dia nggak bisa teridentifikasi karena dia nggak mau sampai ketahuan pernah membunuh orang di Hong Kong ya. Huang dan istrinya melarikan diri ke Macau dan saat di Macau itulah dia bertemu dengan Cheng Lin. Huang suka datang ke kasino, Cheng Lin dan istrinya juga sama. Suatu hari mereka bertemu di sebuah kasino dan akhirnya mereka jadi suka main judi bersama. Oke, kita masuk lagi ke investigasinya ya teman-teman. Jadi saat itu polisi sedang menindaklanjuti laporan adiknya Cheng Lin yang katanya dia curiga dengan Huang kalau Huang sudah membunuh abangnya dan anggota keluarga lainnya. Polisi melakukan investigasi, dia melakukan pemeriksaan pada Huang. Awalnya polisi nggak terlalu curiga sama dia, tapi ternyata potongan jari yang ditemukan di pantai tadi setelah dilakukan pemeriksaan, walaupun jarinya itu sudah rada hancur, sudah agak rusak, tapi ternyata masih bisa dilakukan identifikasi ke sidik jarinya dan ternyata salah satunya itu adalah milik istrinya Cheng Lin. Langsung kaget banget dong polisinya. Mereka langsung berpikir, waduh beneran ada hubungannya nih sama keluarga Cheng Lin gitu kan. Polisi akhirnya bertanya sama tetangga, teman-teman, dan orang-orang yang mengenal keluarga Lin. Nah, salah satu supplier daging untuk restoran Lin bilang ke polisi kalau pada tanggal 4 Agustus 85, Lin telepon dan dia minta dikirimin daging ke restorannya. Supplier tersebut mengirim anak buahnya untuk datang ke restoran untuk kirim barangnya dan saat itu restoran masih dalam keadaan baik-baik aja, semuanya normal, ada Cheng Lin dan keluarganya juga di sana. Terus besok paginya supir delivery itu datang lagi ke restoran Lin untuk pengantaran kedua, tapi restorannya tutup dan di pintu masuk itu ada pengumuman kalau restoran akan tutup selama 3 hari. Akhirnya dia pun langsung samperin ke rumah keluarga Cheng Lin. Tapi saat di sana yang bukain pintu tuh bukannya Lin atau keluarganya yang lain, tapi seorang pria yang dia nggak kenal. Dan pria ini bilang katanya keluarga Cheng Lin semuanya itu lagi berkunjung ke kebun binatang deket-deket situ. Lalu polisi mendapat kesaksian lainnya dari tetangga saudara perempuan mertua Lin yang bernama Cheng Lizan. Nah, si tetangga ini bilang kalau dia melihat seorang pria datang ke rumahnya Cheng Lizan pada tanggal 5 Agustus malam hari. Pria itu datang ke sana dan bilang sama Cheng Lizan kalau keluarga Lin itu butuh bantuan di restoran karena anaknya salah satu ada yang demam tinggi, jadi mereka harus merawat anaknya itu. Semenjak itu tetangganya tidak pernah melihat Cheng Lizan lagi. Berdasarkan beberapa bukti dan kesaksian yang didapat oleh polisi, mereka menduga kalau keluarga Cheng Lin menghilang di tanggal antara 4 sampai 5 Agustus 85. Tapi polisi belum bisa menangkap Huang karena memang buktinya belum cukup. Akhirnya mereka mencari lebih jauh lagi dan mereka mengetahui kalau Huang ternyata juga sudah melakukan tindak kriminal di Hong Kong dan dia masih dicari polisi gitu kan di sana. Dan selain mengambil alih restoran, Huang juga membayar uang sewa rumah keluarga Lin dan dia tinggal di sana bersama anak lelakinya yang saat itu berumur 20 tahun. Tapi kayaknya Huang udah tahu ya kalau polisi mencurigai dia dan mau menangkap dia. Dia pun berusaha melarikan diri ke daratan Tiongkok. Tapi untung usahanya ini gagal karena dia berhasil ditangkap oleh polisi di perbatasan pada tanggal 28 September 86. Huang akhirnya dibawa ke kantor polisi dan saat diinterogasi, Huang bilang dia nggak tahu, sama sekali nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Lin dan dia juga bilang bukan berusaha melarikan diri, dia cuma pengen mengembalikan anak dan istrinya ke daratan Tiongkok. Terus polisi tanya juga, kenapa kamu mengambil alih restoran dan rumahnya keluarga Lin? Dan Huang menjawab seperti ini, aku mendapatkan itu semua karena aku beli pakai uang cash. Uang cashnya itu aku dapat dari hasil aku menyelundupkan barang-barang mahal ilegal ke Macau. Dan sempat ada dramanya sedikit nih pas dia di tahanan teman-teman, karena dia itu histeris, dia panik, dia bilang asmanya kambuh dan dia mengancam ke polisi, kalau kalian gak lepasin aku bakal gigit lidah aku sampai putus, sampai aku meninggal. Aku bakal bunuh diri di sini katanya. Tapi tentunya polisi nggak nurutin permintaan dia lah ya. Tapi besoknya Huang merubah pernyataannya lagi teman-teman. Dia mengaku kalau mendapatkan rumah dan restoran keluarga Lin bukan karena dia bayar cash dari uang hasil penyelundupan, tapi karena keluarga Lin atau Cheng Lin dan istrinya gitu ya punya hutang sama dia sebesar 600.000 yuan. Karena nggak bisa bayar, akhirnya keluarga Lin menyerahkan restoran dan rumahnya kepada Huang. Dan menurut Huang, karena keluarga Lin di Macau sudah nggak punya apa-apa, akhirnya mereka pindah ke luar negeri. Tapi hal ini nggak bisa dikonfirmasi oleh polisi, karena polisi dan pihak berwenang tuh nggak bisa menemukan ada tanda-tanda atau bukti keluarga Lin menyeberang ke luar negeri dari Macau gitu ya.
Terus di dalam berangkas milik Cheng Lin yang kuncinya itu sudah dipegang oleh Huang saat itu, di dalamnya polisi menemukan beberapa dokumen penting milik keluarga Lin seperti akte kelahiran anak mereka, kartu identitas Cheng Lin dan istrinya. Terus ada beberapa dokumen penting lainnya, juga ada kartu pelajar milik dua anak Cheng Lin. Dan saat itu polisi pasti berpikir aneh banget gitu ya. Kok kalau emang dia mau pergi ke luar negeri, pindah ke luar negeri, pasti semua itu dibawa dong sama mereka, ngapain juga ditinggal kan? Akhirnya pada tanggal 2 Oktober 86, Huang resmi didakwa atas pembunuhan 10 anggota keluarga Lin. Huang dimasukkan ke penjara sambil menunggu persidangan, dan 1 hari setelah dia masuk penjara, dia terlibat perkelahian. Dia berantem sama napi lainnya, dan dia sampai masuk rumah sakit karena cederanya cukup serius. Dan di rumah sakit itu, dia juga coba untuk melarikan diri teman-teman, tapi gagal lagi. 4 hari setelah itu, tepatnya di tanggal 6 Oktober 86, Huang mengakui semua kejahatannya pada polisi. Dia menjelaskan secara detail semua yang sudah dilakukan pada keluarga Lin. Menurut pernyataan Huang, kronologi kejadiannya itu seperti ini teman-teman. Suatu hari di tahun 84, Huang bermain judi dengan Cheng Lin dan istrinya. Dan Huang ini menang taruhan yang sangat besar, yaitu sebesar 180.000 yuan. Kalau rupiahnya sekarang itu ya sekitar 400 jutaan. Tapi ternyata Cheng Lin dan istrinya tidak bisa membayar taruhannya ini. Dan akhirnya mereka membuat perjanjian. Tapi perjanjiannya juga bukan perjanjian tertulis ya teman-teman, cuma perjanjian lewat omongan aja. Cheng Lin bilang dia akan berusaha membayar hutangnya dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau dalam waktu setahun dia tetap nggak bisa bayar, dia akan menyerahkan restoran dan rumahnya kepada Huang. Dan Huang pun setuju. Setelah perjanjian itu, katanya mereka tetap masih sering main. Huang sering banget menang dalam permainan mereka. Dan menurut pengakuan Huang, total hutang Cheng Lin ke dia itu sebesar 600.000 yuan totalnya. Sekitar 1,3 M rupiah lah sekarang. Bahkan dari beberapa sumber aku tuh sempat baca katanya Huang ini juga sering ke restorannya Cheng Lin untuk bantuin mereka di sana. 1 tahun berjalan tapi Cheng Lin dan istrinya tetap nggak bisa bayar hutangnya ke Huang. Huang sudah berkali-kali nagih katanya, tapi Cheng Lin selalu mengelak. Dia selalu bilang belum ada gitu ya. Sampai akhirnya di tanggal 4 Agustus 85 Huang datang ke restorannya Cheng Lin. Saat itu sudah malam, restoran sudah tutup, dan Huang seperti biasa dia mau menagih hutang ke Cheng Lin. Tapi Cheng Lin seperti biasa juga dia tetap mengelak. Lalu karena kesel gitu ya, dia udah mulai emosi katanya si Huang ini. Huang ngomong gini ke Cheng Lin, kamu inget ya seperti perjanjian, kalau kamu nggak bisa bayar hutang dalam 1 tahun, restoran dan rumah kamu tuh bakal jadi milik aku loh. Dan Cheng Lin jawab seperti ini, perjanjian apa? Kamu punya bukti apa? Kita kan nggak pernah bikin perjanjian resmi. Apa yang bisa kamu lakuin? Cuma bukti omongan doang, siapa yang mau percaya? Katanya gitu. Jawaban dari Cheng Lin ini membuat Huang sangat emosi. Dia langsung ambil botol bir yang ada di sana, dipecahin sama dia, dan bagian tajamnya itu dijadiin senjata. Langsung cepet-cepet diambil anak bontotnya Lin yang berumur 7 tahun, dijadiin sandraan gitu ya teman-teman, ditodongin ke lehernya, dan Huang bilang, kalian semua kalau nggak mau anak ini mati, kalian semua harus nurutin perintah aku. Saat itu di dalam restoran ada 9 anggota keluarga, yaitu Cheng Lin dan istrinya, kelima anaknya, mertuanya Lin, dan juga sepupunya Lin. Pertama-tama Huang menyuruh seluruh anggota keluarga mengikat tangan satu sama lain, sampai akhirnya istri Lin aja yang tangannya belum keikat, dan Huang menyuruh istri Lin ini untuk, ayo kamu sini, nih ikat nih anak kamu nih yang lagi ditodong tadi ya, nih ikat tangan anak kamu gitu. Tapi si istrinya Lin ini melihat ada kesempatan untuk bisa meloloskan anaknya, akhirnya dia berusaha mau nyuruh anaknya kabur gitu ya. Tapi hal ini pastinya ketahuan sama Huang. Dia melihat hal ini dan akhirnya Huang langsung menusukkan pecahan botol tadi ke tubuh istrinya Lin sampai dia tewas. Setelah itu Huang membunuh semua anggota keluarga Lin lainnya. Sebagian ditusuk menggunakan pecahan botol tadi, sebagian lagi dicekik menggunakan tangannya sendiri. Anak lelaki Lin yang paling muda adalah yang terakhir dibunuh oleh Huang, dan sebelum dibunuh dia sempat berteriak seperti ini. Dia bilang, "Hei, lihat aja ya, tanteku bakalan menemukan kita
dia bakal laporin ke polisi dan polisi akan menangkap kamu katanya. Nah, tante yang dimaksud oleh si anak ini adalah Cheng Lizhen, teman-teman, saudara perempuan mertuanya Lin tadi. Dia nggak ada di restoran hari itu, dan setelah mendengar anaknya Lin berkata seperti ini, Huang merasa kalau dia juga harus menghabisi wanita itu. Dia nggak mau meninggalkan saksi sama sekali katanya. Tapi walaupun kan si Cheng Lizhen itu sebenarnya nggak tahu ya kejadian ini, cuma dia paranoid aja kali ini si Huang. Akhirnya dia samperin lah ke rumahnya Cheng Lizhen. Dia samperin ke sana dan dia bilang sama Cheng Lizhen, tolong dong, keluarga Lin tuh butuh bantuan di restoran karena anak termudanya dia demam tinggi gitu loh. Dia nggak bisa ngurusin restoran sendiri. Ayo, aku disuruh jemput kamu. Akhirnya Cheng Lizhen ikut sama Huang. Dan setelah sampai di restoran, Huang juga membunuh Cheng Lizhen. Setelah 10 anggota keluarga Lin itu dibunuh sama dia mulai memutilasi tubuh mereka selama 8 jam. Setelah semuanya selesai, dimasukkan potongan tubuh itu ke dalam plastik hitam, sebagian dibuang ke laut, sebagian dibuang ke tempat sampah. Huang mengambil uang cash dan kunci-kunci yang ada pada Cheng Lin, memasang pemberitahuan di pintu masuk restoran kalau restoran tuh bakal tutup selama 3 hari. Setelah itu dia tinggal di rumah Cheng Lin. Keesokan paginya supir delivery datang ke restoran, tapi restoran tutup. Dia langsung datengin rumah keluarga Lin dan di sana dia dibukain oleh Huang. Jadi pria yang membuka pintu buat dia yang dia nggak kenal itu adalah Huang, teman-teman. Huang bukain pintunya dan dia bilang ke supir itu kalau keluarga Lin lagi jalan-jalan ke kebun binatang gitu ya. Supir delivery itu adalah saksi kunci dalam kasus ini karena dia adalah orang terakhir yang melihat keluarga Lin dalam kondisi hidup. Setelah 3 hari, Huang membuka kembali restoran. Dia mengelola sendiri restorannya itu dan dia memakai pegawai pilihannya sendiri juga. Sampai akhir ya, di tanggal 8 Agustus ditemukanlah beberapa potongan tubuh keluarga Lin di salah satu pantai di Macau. Jadi mulai Agustus 1985, keluarga Lin itu menghilang dan pada April 1986, 1 tahun setelahnya, adiknya Lin itu melaporkan ke polisi, minta tolong gitu ya sama polisi untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya, karena nggak dapet kabar gitu. Setelah pengakuan dari Huang ini, pastinya polisi semakin yakin untuk memberikan dia hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Di penjara, Huang sempat melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali. Yang pertama gagal, tapi yang kedua berhasil, teman-teman. Saat itu persidangan Huang belum selesai, pengadilan belum nentuin dia dapat hukuman apa, berapa lama atau gimana, dan Huang sudah bunuh diri pada tanggal 4 Desember 86. Dia bunuh diri di dalam penjara menggunakan tutup kaleng yang tajam gitu dan goresin ke nadinya gitu ya, teman-teman. Sebelum bunuh diri, Huang mengirimkan surat ke salah satu koran lokal tentang kejahatannya. Di dalam surat itu Huang juga bilang kalau dia bunuh diri bukan karena rasa bersalah, tapi karena dia udah nggak sanggup lagi menahan penyakit asma kronisnya. Dan walaupun Huang tidak pernah mengakui kalau dia itu punya kaki tangan, tapi polisi menduga kalau Huang saat melakukan kejahatan mendapat bantuan dari orang lain. Karena saat kejahatan dilakukan, umur Huang tuh sudah 50 tahun, bukan umur yang muda ya teman-teman, tapi dia bisa menyandra, membunuh, dan memutilasi 10 orang sekaligus. Jadi ya kayaknya memang dia dapat bantuan dari seseorang gitu ya, tapi polisi pun belum bisa mengkonfirmasi hal ini sih. Dari kejahatan ini ada sebuah rumor yang sangat mengerikan yang menyebar ke masyarakat, teman-teman, bahwa saat Huang mengelola restoran sendiri itu, dia menggunakan daging milik anggota keluarga Lin untuk dijadikan isian bakpao dan dijual ke pembeli. Walaupun sampai sekarang nggak ada konfirmasi dari polisi tentang hal ini, tapi banyak orang yang percaya kalau ini beneran, teman-teman. Karena memang sampai sekarang selain potongan kaki dan tangan yang ditemukan di pantai tadi, sisa-sisa tubuh anggota keluarga Lin lainnya tidak pernah ditemukan dimanapun. Walaupun Huang mengaku kalau dia masukin ke plastik, sebagian dibuang ke laut, sebagian dibuang ke tempat sampah, tapi nggak pernah ketemu gitu. Apalagi ke tempat sampah harusnya dengan gampang ditemuin ya, karena pas sampahnya itu lagi diambil sama truk sampah atau gimana gitu. Tapi ini nggak pernah ketemu. Jadi memang banyak banget yang percaya kalau potongan tubuh lainnya itu dijadikan isian bakpao sama Huang. Menurut kalian gimana, teman-teman? Apakah itu benar rumornya atau memang cuma sekedar rumor aja? Kita nggak tahu ya. Tapi kalau emang itu benar, aduh, kasihan banget nggak sih itu yang beli bakpao di sana, yang waktu itu sampai makan dan mereka nggak tahu.
Ini dulu sempat dijadiin film juga loh ya teman-teman di tahun 93. Judulnya itu The Untold Story 1993. Mungkin ada dari kalian yang udah pernah nonton filmnya ini. Kayaknya aku udah pernah nonton ya, dulu sempat diputar di TV kalau nggak salah. Ya ini filmnya itu terinspirasi dari kisah nyata ini teman-teman. Oke teman-teman, itu dia kisah kita untuk kali ini. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye.